khususnya adik-adikku yang sudah rindu untuk bisa berumah tangga. Semoga Allah mudahkan sampai kepada rumah tangga yang bahagia. Akan tapi langkah-langkah ini harus kalian ketahui. Langkah menuju rumah tangga tersebut, yaitu memilih. Artinya Anda harus sadar di dalam memilih. Kesadaran memilih itu penting. Ya pertama harus tahu bahwasanya Anda ini termasuk golongan yang sudah ngerti atau belum mana yang bagus dan mana yang tidak bagus, mana yang kualitas dan yang tidak kualitas. Itu harus sadar dulu. Urusan beli barang-barang pun kalau saya ingin beli sesuatu kayak beli laptop atau komputer, saya kalau beli sendiri akan terjerumus. Saya akan bertanya kepada ahlinya, tolong belikan saya laptop sesuai dengan kebutuhan saya. Belikan saya adalah sesuatu baju atau yang kepada orang yang mengerti tentang hal tersebut. Nah, kesadaran memilih ini penting sekali. Kalau kita lagi memilih, jadi kalau memilih itu pertama harus ngerti kita barang yang bagus dan tidak bagus. Kalau kita tidak bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik, mana kualitas dan tidak kualitas, mana mungkin kita bisa disebut sebagai orang memilih. Sama saja ngacak. Kalau saya beli baju, saya ngerti kualitas. Ini loh baju yang kain bagus, jahitan bagus, maka saya memilih ini. Maka kesadaran memilih ini penting sekali. Banyak di antara hamba-hamba Allah yang ingin menggapai kebahagiaan tapi tidak pernah menggunakan akal pilihnya. Jadi dia tidak pernah memilih. Akan tapi mendahulukan emosi yang ada di dalam dirinya. Terserah disebut dengan emosi cinta atau apa saja. Sehingga akal pilihnya sudah tidak berlaku lagi. Maka ini adalah telah salah. Hanya karena saya senang saja dengan barang ini maka saya harus beli. Di rumah nggak bisa dipasang itu. Susah menyesuaikannya. Karena hanya mendahulukan apa yang ada di dalam hati. Tapi kalau akal nih, Allah berikan kepada kita akal kan untuk memilah dan memilih. Mana yang membahagiakan, mana yang menyelamatkan, mana yang membahayakan. Itu dengan akal kita. Nah karena kita rindu kepada kebahagiaan, dalam rumah tangga yang panjang dan tiada berakhir, di balik itu nanti banyak keturunan-keturunan yang baik. Jadi kalau memilih itu ke sana. Sampai ke sana kita pikirkan, bukan saja kehidupan di dunia, sampai di akhirat nanti. Maka dari itu, wahai adik-adikku semuanya, jangan gampang mengikuti apa yang ada di dalam hati yang sering disebut dengan istilah cinta dan sebagainya. Ntar dulu, cinta itu tidak serta-merta. Sering kami sampaikan, wahai adik-adikku, ya, agar akal pilihmu itu tetap berfungsi, maka dan jangan sampai salah dalam memilih, maka jika ada yang mengetuk hatimu, biarkan akalmu yang membukanya. Jangan biarkan hatimu yang menyambutnya. Tapi yang banyak terjadi adalah dari anak-anak yang terlanjur senang dulu. Kalau sudah senang dulu, maka akal pilihnya sudah tidak ada lagi, maka hasilnya adalah gula Jawa rasa coklat. Sudah, siapapun dilawan. Yang penting aku cinta dan aku cinta. Dan itu pendek sekali. Cara berpikirnya adalah tidak cerdas. Sementara pernikahan bukan senang sesaat. Akan tapi ada nanti di balik itu baik. Ada keturunan. Sehingga kalau baginda Nabi SAW memberikan. Agar seseorang itu menggunakan akal pilihnya ini. Akal untuk memilih. Sehingga kalau ingin menikah, pahami kriteria berikut ini kata baginda Nabi. Ingat, kalau ingin memilih seseorang, pilihlah. Boleh engkau melihat kekayaannya. Boleh engkau melihat parasnya. Boleh engkau melihat tentang karakter-karakter, kelembutan dan tidaknya. Tapi ingat, yang keempat adalah urusan agama. Fadfar bidadid dini taribat yadak. Memang seseorang kadang terpesona dengan yang pertama hartanya. Mungkin. Dan ada yang terpesona dengan wajahnya. Karena itu adalah sesuai memang. Wajah sesuai dengan selera. Sebagai seorang yang punya syahwat, hawa nafsu. Dan syahwat bukan sesuatu yang celah. Asalkan kita salurkan kepada tempat yang baik. Syahwat adalah sesuatu yang karunia. Maka orang yang tidak punya syahwat adalah juga cacat dalam hal ini. Maka ini syahwat kalau disalurkan kepada yang benar, maka jadi benar. Nah, di saat seseorang memilih, maka menggunakan akal pilihnya, tidak mendahulukan apa yang ia senang saja. Senang itu adalah, subhanallah, senang itu kadang memang unik. Kita pernah mendengar cinta buta, ya itulah orang yang tidak menggunakan akalnya, sebenarnya tingkat kebutaannya saja berbeda-beda. Tapi kalau orang yang cerdas, melek dan tidak buta, dia akan menjatuhkan hatinya kepada seseorang. Pertama, oke, secara zahir cukup bagi saya. Tapi lebih dari itu adalah setelah itu aku akan hidup bersamanya berhari-hari, berminggu-minggu, bulan-bulan, bertahun-tahun bahkan. Kemudian setelah itu aku akan punya keturunan dari dia.
Ini penting sekali karena akan bercampur antara aku dengan dia menghasilkan sebuah keturunan. Ya tidak mungkin dia mengambil asal perempuan, asal laki-laki di setiap tempat yang kita tidak tahu menghasilkan keturunan seperti apa. Kita jangan kalah seperti urusan kuda saja. Orang yang punya kuda bagus, lihat. Kalau ingin punya keturunan yang baik, dia harus mencari, kalau orang punya betina bagus, dia akan mencari pejantan yang bagus. Nah ini urusan kuda saja orang begitu, cuman kadang manusia ini kadang-kadang menikahkan anaknya itu kalah dengan menikahkan kudanya. Kita harus berpikir bahwasanya ini punya masa depan keturunan, masa depan jangka panjang, kemudian jangka panjang lagi adalah panjang di akhirat nanti. Nah ini pertama, sadarlah wahai adik-adikku kalau kamu harus memilih. Anak-anakku kalau kalian harus memilih. Nah ini, maka hati-hati. Maka kami selalu mengingatkan, bahayanya kalau orang menjatuhkan hati sebelum waktunya adalah dia tidak pernah akan bisa memilih, tapi dia akan terpaksa memilih dengan dorongan yang ada di dalam hatinya. Maka dia tidak milih lagi.